Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bermajelis, untuk berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin. Ya, meskipun dengan kondisi yang tidak seperti biasanya karena lampu mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan barokah untuk apa yang sudah kita kerjakan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi tauladan bagi kita semua. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullah ta'ala, di mana kitab ini adalah kitab kumpulan dari hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan pembahasan fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat gerhana, ya, sholat gerhana, dan kita sudah selesaikan membaca hadis-hadis yang ada di bab sholat gerhana tersebut. Insyaallah pada malam hari ini, monggo, Amit. Sakit nih, alhamdulillah. Ini dimatikan atau gimana? Tetap di, nggih. Ngeten. Nah, ini jatuh nih gimana? Nggih. Agak gini, sampun. Nah. Nggih. Gimana? Saman atur, Mas. Penyuting nih. Gini, kalau padeng ya, mungkin jamaah yang mboten saged nulis sih. Baik. Ya, kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya setelah kita selesai membahas pembahasan sholat khusuf atau sholat gerhana, maka kita masuk ke bab yang berikutnya, dan yang akan kita bahas malam hari ini insyaallah adalah tentang masalah sholat istisqa. Dan nanti kalau waktunya mencukupi, kita juga akan baca hadis di kitab atau di pembahasan sholat khauf. Sholat khauf. Tapi kita mulai dari pembahasan sholat istisqa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babu salatil istisqa. Bab penjelasan tentang sholat istisqa. Di sebagian kitab dituliskan judul babnya adalah Babu Sholatil Istisqa, bab sholat istisqa. Tapi di sebagian kitab yang lain, ya, dalam naskah yang lain dari naskah kitab Umdatul Ahkam, itu judulnya adalah Babul Istisqa tanpa menyebutkan sholat. Babul Istisqa, bab tentang istisqa. Ya. Dan di kebanyakan kitab-kitab fikih memang ditulisnya adalah Babul Istisqa, bukan Babu Sholatil Istisqa. Jadi enggak ada sholatnya. Ya, kenapa? Karena istisqa tidak harus dengan sholat. Ya, istisqa tidak harus dengan sholat. Ya, istisqa secara bahasa dia berasal dari kata saqa yaski.
yang artinya adalah memberikan air. Ya, memberikan air. Istisqa maknanya adalah talabus suqya, meminta air. Ya, meminta air. Maka salat istisqa ini adalah salah satu salat yang disyariatkan dalam aturan Islam ketika ketiadaan air dan manusia butuh kepada air tersebut. Maka disyariatkan untuk melaksanakan amaliyah ibadah dalam rangka meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini si Islam sudah mengatur, menyebutkan tata caranya, yaitu dengan melakukan istisqa. Nah, istisqa sendiri itu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu diiringi dengan sholat. Maka sholatnya disebut sholat istisqa. Ya. Ketika dia diiringi dengan sholat, maka di antara tata caranya yang pertama adalah sholat ini dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat persis seperti sholat id. Persis seperti sholat id. Jadi hatta takbir yang di awal di rakaat pertama dan rakaat kedua itu juga disunahkan untuk menambahi selain takbiratul ihram ditambahi 7 kali takbir, dan setelah rakaat pertama masuk rakaat kedua selain takbir intikal ditambahi takbir 5 kali. Ya. Kemudian setelah itu juga disunahkan untuk ditambahi dengan khutbah sholat istisqa. Khutbah sholat istisqa. Ya. Ini tata cara yang pertama. Dan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, lebih utama lagi sholat istisqa ini tata caranya jika yang memimpin adalah pemimpin kaum muslimin, lebih utama lagi. Ya, yang memimpin adalah pemimpin kaum muslimin atau wakilnya. Ya. Maka yang lebih afdol ketika melaksanakan salat istisqa, ya, kaum muslimin dihimbau yang pertama untuk memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah puasa. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, kemudian juga memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pelaksanaan istisqa. Dan ini para ulama menyampaikan hendaknya orang-orang ini puasa beberapa hari sebelum pelaksanaan salat istisqa. Dan nanti ketika pelaksanaan salat istisqa juga dalam kondisi puasa. Ya, juga dalam kondisi puasa. Karena puasa itu termasuk tempat yang mana doa-doa itu diijabah. Ya. Kemudian juga dianjurkan, ya, menghimbau pemimpin kaum muslimin sebelum pelaksanaan salat istisqa untuk menghilangkan kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman di antara kaum muslimin. Ya. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan dibersihkan, selain memperbanyak amal soleh, juga membersihkan dari kemaksiatan dan kezaliman. Ketika ada hal yang masih sifatnya maksiat, segera dihilangkan. Ketika masih ada kezaliman, permusuhan di antara kaum muslimin sendiri, segera diislah. Karena bisa jadi karena sebab permusuhan antar kaum muslimin itu menjadi penghalang diijabahnya doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini cara yang pertama, yaitu salat istisqa diiringi dengan salat. Dengan cara salat ada khutbahnya dan ada tata caranya dan seterusnya. Cara yang kedua dalam istisqa, ya, adalah dengan langsung berdoa kepada Allah tanpa adanya sholat. Maka ini juga dianggap istisqa. Ya. Maka ini dianggap istisqa. Maka orang langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kapanpun. Ya. Dan ya, bagus kalau seandainya yang berdoa ini adalah seorang yang soleh, yang dekat kepada Allah, ya, dan diaminkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Badui yang datang kepada Nabi minta untuk didoakan supaya turun hujan. Maka Nabi langsung berdoa ketika itu. Ya, Nabi langsung berdoa ketika itu. Ya, makin menunjukkan bahwasanya istisqa boleh hanya dengan sekedar doa. Dan yang paling afdal kalau istisqa tanpa adanya sholat, dia hanya doa saja. Yang paling afdal adalah dilakukan ketika khutbah Jumat. Di hari Jumat. Maka ini yang paling afdal
dilakukan oleh imam dan diaminkan oleh para jamaah. Sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, maka pada pembahasan ya bab istisqa ini atau bab salatul istisqa ini, beliau menyebutkan ada dua hadis ya, ada dua hadis dalam pembahasan salat istisqa. Maka kita baca hadisnya, hadis yang pertama ya, atau hadis nomor 119. Qala al-musannif rahimahullah taala an Abdullah ibni Zaid ibni Asim, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kharajan Nabi sallam keluar dari rumahnya pergi menuju tempat ya di luar rumah, yastaski, beliau beristisqa. Fatawajjaha, maka Nabi menghadap ilal kiblati, ke arah kiblat, yad'u, beliau berdoa. Wa hawwala ridaahu, lalu Nabi merubah posisi pakaian ridanya. Tsumma shalla rak'ataini, lalu Nabi salat 2 rakaat. Jahara fihima, Nabi mengeraskan di 2 rakaat tersebut bil qiraati, dalam bacaan Al-Qur'an. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, ilal musalla, Nabi keluar menuju musalla. Musalla yang dimaksud adalah tanah lapang. Tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat. Ya, tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat. Ya. Baik, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Ya, memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, dalam hadis disebutkan kharajan Nabi SAW yastaski, Nabi keluar untuk melakukan istisqa. Maka ini menjadi dalil termasuk hal yang dianjurkan, pelaksanaan istisqa dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Termasuk hal yang dianjurkan ketika istisqa, bahwasanya istisqa dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena di sini konteksnya Nabi SAW ketika itu adalah pemimpin kaum muslimin. Maka Nabi keluar dan melakukan istisqa. Ya, dan ini juga bersama jamaah, maksudnya. Bersama apa? Bersama jamaah kaum muslimin. Ya. Maka ini yang afdal. Ya, yang afdal. Kalau tidak bisa, ya, kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin yang tergerak untuk menggerakkan istisqa, maka boleh, ya, misalkan jamaah tertentu melakukan istisqa tersendiri, dan ini tidak harus menunggu izin daripada pemimpin kaum muslimin. Misalkan jamaah masjid, ya, atau jamaah musholla ini, ya, kita merasakan bahwanya kok ini sangat butuh air menjadi hal yang sangat penting dan darurat, dan tidak ada instruksi sama sekali dari pemimpin kaum muslimin untuk mengerjakan istisqa, maka boleh misalkan takmir masjid mengadakan sholat istisqa tersendiri meskipun tidak ada izin daripada pemimpin kaum muslimin. Ya, karena ini memang kebutuhan darurat bagi kaum muslimin. Tapi pelajaran yang kedua, ya, dari hadis ini yang disebutkan Nabi SAW keluar yastaski, dan dalam lafaz yang lain ilal musalla, ke tempat sholat. Maka di sini pelajaran kedua, ya, dari hadis ini menjadi dalil bahwasanya yang afdal dalam pelaksanaan salat istisqa adalah dikerjakan di luar masjid, di tanah lapang. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Mengapa demikian? Karena yang pertama alasannya ada hadis. Yang kedua alasannya karena ketika salat istisqa dianjurkan semua kaum muslimin hadir, baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki, wanita, bahkan orang sakit, bahkan mbah-mbah, kalau bisa dihadirkan semuanya. Bahkan hewan juga dibawa, diletakkan di situ, menunjukkan bahwasanya memang air ini sedang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan juga para makhluknya Allah. Maka kalau dilaksanakan di masjid ini sangat sulit sekali, dan mungkin sampai bahkan tidak memungkinkan mencukupi untuk semua yang hadir. Bahkan ada hewan tadi gimana? Sulit. Ya. Maka yang afdal alhamdulillah, itu ya. Baik.
Maka yang afdol dalam hal ini, mungkin ini dimatikan nggih. Oh nggih, sampun. Maka yang afdol dalam hal ini, ya, maka yang afdol dalam hal ini adalah dikerjakan di luar masjid, ya, dikerjakan apa? Di luar masjid, ya, supaya apa? Supaya mencukupi bagi semua yang hadir dari kaum muslimin, bahkan dari hewan-hewan tersebut. Taib. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, ya. Di dalam hadis disebutkan fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Maka Nabi SAW menghadap ke arah kiblat lalu beliau berdoa. Ini konteksnya adalah ketika khutbah. Konteksnya adalah ketika apa? Khutbah. Maka di sini, ya, pelajaran yang ketiga, fatawajjaha ilal qiblah yad'u adalah dalil. Termasuk yang disunahkan bagi khotib sholat istisqa. Ketika berdoa, dia ngadep ke arah kiblat. Ini yang membedakan khutbah istisqa dengan khutbah selain istisqa. Jadi kalau khutbah selain istisqa berdoanya ngadep jamaah. Tapi kalau khutbah sholat istisqa menghadapnya ke arah kiblat. Jadi imamnya sendiri juga balik badan. Imamnya sendiri juga apa? Balik badan. Karena disebutkan di sini fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Nabi menghadap kiblat dan berdoa. Ya. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, disebutkan dalam hadis ini, ya, pelajaran yang keempat. Dalam hadis disebutkan wa hawwala ridaahu. Nabi SAW merubah posisi rida. Rida itu adalah pakaian bagian atas dari tubuh. Itu namanya rida. Kalau zaman dulu, ya, tidak terlalu banyak tersebar pakaian dengan jahitan. Biasanya pakaian yang dimaksud ya cuma kain lembaran terus diubet-ubet gitu aja. Itu sudah dianggap rida. Makanya kalau pakaian ihram itu kan kain yang di atas itu sudah disebut rida itu. Ya kurang lebih mirip seperti itulah. Nah, maka ketika di dalam hadis disebutkan wa hawwala ridaahu, Nabi merubah posisi ridanya, posisi kain pakaian bagian atas. Maka pelajaran keempatnya ini adalah dalil disunahkan bagi imam. Disunahkan bagi imam dan berlaku juga untuk makmum. Apa itu? Ketika di tengah-tengah doa istisqa merubah posisi pakaian yang bisa dirubah posisinya. Ya, merubah posisi pakaian tapi dengan catatan yang bisa dirubah posisinya. Ya. Misalkan apa? Dia membawa selendang, sorbannya dipakai. Maka dirubah, dibalik, yang atas ditaruh bawah, yang bawah ditaruh atas, yang di depan ditaruh belakang, yang belakang taruh ke depan. Dan dibalik. Kalau memungkinkan. Kalau dia memakai jubah dobelan, ya mati malih ya. Dereng mantun berarti ini para petugasnya, insya Allah. Baik. Nih. Ini kasusnya berat ini sepertinya. Lagi, masya Allah. Tugas PL ini ganjaran nih kata nih. Taib. Kita lanjut. Maka pelajaran yang keempat dianjurkan tadi bagi imam, termasuk juga makmum, untuk merubah posisi pakaian yang bisa dirubah di tengah-tengah doa istisqa. Ya, dimatikan. Kalau tidak bisa, ya, maka ya tidak perlu dirubah. Misalkan apa sarung, ya mungkin saya dicepot sarungnya, dicepot tengah-tengah istisqa ya. Karena nggak bisa dirubah. Kecuali kalau misalkan dia pakai rangkepan celana, misalkan, silakan dilepas kemudian dibalik kemudian dipakai, boleh. Ya, jadi di sini dia merubah posisi pakaian yang memungkinkan untuk dirubah.
Baik, kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran kelima, disebutkan dalam hadis tsumma shalla raka'ataini, lalu sholat 2 rakaat. Maka kelima, hadis ini menjadi dalil ya disyariatkannya sholat istisqa dengan 2 rakaat. Dan ini juga dengan ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama mengatakan sholat istisqa itu 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Baik. Sebagaimana ini dinukil oleh Ibnu Atthar dalam syarah terhadap Umdatul Ahkam, beliau menyampaikan annaha raka'atani wa hiya kadzalika bi ijma'il mutsbitina laha. Beliau menyampaikan salat istisqa itu 2 rakaat dan ini adalah ijma' kesepakatan para ulama yang menetapkan salat istisqa. Iya. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-6, faedah yang ke-6 dari hadis ini. Ya, disebutkan dalam hadis juga tsumma shalla raka'ataini, lalu salat 2 rakaat. Zahir hadisnya Nabi khutbah, tsumma itu kan artinya lalu. Lalu baru Nabi salat. Nah, maka dari hadis ini juga ada faedah yang ke-6. Apa itu? Para fuqaha menyampaikan khutbah salat istisqa boleh dilaksanakan sebelum salat ataupun setelah sholat. Khutbah salat istisqa boleh dilaksanakan sebelum sholat atau setelah sholat. Namun yang afdol dilaksanakan setelah sholat. Yang afdol dilaksanakan setelah sholat dikiaskan kepada sholat id. Ya, dikiaskan kepada sholat id. Dan ini yang disampaikan oleh para fuqaha, diantaranya Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna dan juga yang lainnya. Taib. Ya, jadi boleh ya, misalkan khutbahnya sebelum sholat boleh saja, tidak ada masalah di situ. Tapi yang afdal setelah sholat. Ya. Kok boleh sebelum sholat karena zahir hadisnya di sini seperti itu. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya sholat istisqa itu seperti sholat id. Maka kalau seperti sholat id, maka ya khutbahnya setelah sholat. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-7. Dalam hadis disebutkan jahara fihima bil qiraah, Nabi mengeraskan bacaannya. Maka di sini yang ke-7 dalil ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya salat istisqa dikerjakan dengan mengeraskan bacaan. Ya, dikeraskan dengan mengeraskan bacaan dan ini hukumnya sunnah. Mengeraskan bacaan dalam salat istisqa hukumnya sunnah. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Atthar, beliau mengatakan wa jama'al ulama 'ala istihbabil jahri bil qiraah fihima. Dianjurkan ya untuk meraskan bacaan dalam salat istisqa dan ini sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa faedah ya, atau ada faedah yang kita tambahkan di sini ya. Ada faedah yang kita tambahkan di sini, yaitu faedahnya adalah apakah salat istisqa ini harus dikerjakan di siang hari? Ya, bolehkah orang salat istisqa tapi malam? Ya, maka kita nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna, syarah Abu Syuja. Beliau menyampaikan wala tu'aqqatu biwaqti 'id wala ghairihi fatusalla fi ayyi waqtin kana min lailin aw nahar li'an hadzatu sababin fadarat ma'a sababiha. Beliau menyampaikan dan salat istisqa ini tidak ditentukan waktunya harus seperti salat id atau salat lain. Maka dia boleh dikerjakan mau malam hari, mau siang hari atau malam hari. Boleh dikerjakan mau siang hari atau malam hari. Maka salat istisqa boleh dikerjakan malam hari. Boleh dikerjakan malam hari. Alasannya apa? Alasannya karena salat istisqa ini adalah salat sunnah yang muncul karena satu sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tidak ada air, sedangkan orang butuh air. Ya. Dan ketiadaan air itu ada baik siang hari atau malam hari. Ya.
maka karena dia adalah sholat dengan sebab tertentu, selama ada sebabnya kapanpun boleh dikerjakan. Itu yang disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna'. Baik. Maka selesai hadis yang pertama dalam pembahasan istisqa. Hadis yang kedua, dan ini hadis yang terakhir dalam bab istisqa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, dakhalal masjidah, dia masuk ke dalam masjid, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, min babin, dari arah pintu, kana, yang ada, nahwa daril qadha, yang dekat dengan darul qadha. Darul qadha itu ya, jadi setelah zamannya Nabi ada rumah di dekat Masjid Nabawi, itu dibeli sama sahabat Umar bin Khattab di zaman khalifahnya, kemudian dijadikan sebagai tempat mahkamah pengadilan. Nah, rumah itu terkenal dengan sebutan Darul Qadha setelahnya. Nah, rumah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, di zaman itu, di zaman Khalifah Umar. Ya. Tapi di zaman Nabi dia belum dikenal sebagai Darul Qadha, karena baru dijadikan tempat mahkamah atau tempat pengadilan di zamannya Khalifah Umar. Nah, pintu ini sekarang itu, kata perawi hadis, yang ada searah dengan Darul Qadha. Wa Rasulullah SAW qaimun, ketika itu posisinya ketika orang ini masuk masjid pada hari Jumat, Nabi sedang qaimun, berdiri, yakhtubu, khutbah. Fastaqbala Rasulullah, lalu Nabi fastaqbala, lalu dia menghadap Rasulullah ke arah Nabi SAW. Qaiman, sambil berdiri. Jadi dia masuk berdiri, kemudian menginterupsi Nabi di tengah khutbahnya. Tsumma qala, kemudian orang ini mengatakan, apa isi interupsinya? Apa isi permintaannya di tengah khutbahnya Nabi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, halakat al-amwalu, harta-harta kita habis. Wan qata'at as-subul, dan terputus jalan-jalan untuk dapat rezeki. Terputus jalan-jalan untuk dapat rezeki. Ya. Yang ternak sudah ternaknya mati, yang ke sawah, sawahnya nggak ada air, kering. Fada'allaha ta'ala, maka berdoalah kepada Allah, yughithuna, supaya Allah menurunkan hujan pada kami. Ya, jadi permintaannya laki-laki tadi adalah supaya didoakan istisqa. Qala, maka sahabat Anas mengatakan, farafa'a Rasulullah, lalu Rasulullah SAW mengangkat yadaihi, kedua tangannya. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, hujanilah kami. Beliau katakan 3 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain doanya lebih panjang daripada ini ya. Tapi ini disebutkan secara ringkas. Qala Anas, maka sahabat Anas mengatakan setelah Nabi berdoa itu, fala wallahi, maka sungguh demi Allah, ma nara fis samai, kita tidak melihat di langit itu, min sahabin, dari awan, wala qaz'atin, atau awan yang kecil. Jadi sebelum Nabi berdoa itu langit benar-benar isinya ya langit, nggak ada awannya sama sekali. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin, dan posisi kita ketika itu antara kita dengan gunung yang ada di Madinah itu nggak ada rumah, nggak ada kampung. Jadi langsung kita ketika noleh ke gunung langsung lihat gunung langsung. Qala, maka kata sahabat Anas, fatala'at min waraihi, kemudian setelah Nabi berdoa tiba-tiba muncul dari balik gunung itu sahabatun, sebuah awan, mithlu tursi, seperti tameng. Ya, mungkin sebagian dari kita pernah melihat awan nopo niku istilahnya, tendukuri gunung sing koyok dadi capili gunung niku ya. Nah, jadi itu kan seperti turs, itu seperti awan seperti itu. Tapi itu jalan, ya, jalan ke arah kota Madinah. Awan itu. Mithlu tursi, seperti tameng awannya. Falamma tawassatat as-samaa, ketika dia tepat berada di tengah langit, maksudnya di atas kita. Intasyarat, lalu dia mulai menyebar, tsumma amtarat, lalu turun hujan.
Qala maka kata sahabat Anas, beliau melanjutkan, fala wallahi, maka sungguh demi Allah, ma ra'aina syamsa sabetan. Ya. Kita tidak melihat lagi matahari sampai hari Sabtu. Dalam artian sabetan di sini ya, sampai satu pekan gitu. Jadi selama satu pekan itu hujan, langit itu mendung dan tidak pernah terlihat cahaya matahari selama satu pekan. Qala lalu sahabat Anas mengatakan, tsumma dakhala rajulun, lalu masuk lagi di hari Jumat berikutnya laki-laki min dzalikal bab, dari pintu yang sama, fil jum'atil mukbilati, di Jumat pekan berikutnya. Wa Rasulullah, dan Rasulullah SAW qaimun, dalam kondisi yang sama beliau sedang berdiri, yakhtubun nas, beliau sedang berkhutbah di hadapan manusia, khutbah Jumat ini. Fastaqbalahu, lalu laki-laki yang baru datang tadi berdiri ya menghadap Nabi qaiman, dalam kondisi berdiri. Faqala, lalu dia berkata lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ucapannya sama, halakatil amwal, harta-harta kita hancur. Wan qata'at as-subul, dan telah hilang jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki. Yang disebutkan sama, tapi alasannya berbeda. Jumat sebelumnya karena nggak ada hujan. Jumat sekarang karena kakenudan. Jadi sehingga ternak itu ikut banjir. Sawah ladang kebanjiran nggak hasil. Ya, maka kata beliau, maka kata laki-laki tadi, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, an yumsikaha, supaya menahan hujan ini anna, dari kami, jangan diturunkan lagi, sudah cukup. Qala, maka Anas mengatakan, sahabat Anas, farafa'a Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengangkat yadaihi, kedua tangannya, berdoa lagi. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wal alaina. Ya Allah, berikan hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akami wadh-dhirabi. Ya Allah, turunkan di atas bukit-bukit dan juga gundukan-gundukan tanah, wa butunil audiyah, dan di wadi-wadi kami, wa manabiti syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya. Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka sahabat Anas mengatakan, fa'aqla'at, maka setelah itu langsung terang benderang, berhenti hujan dan langit kembali cerah. Wa kharajna namshi, dan kita itu keluar dari sholat Jumat hari itu, di hari yang sama, fi syamsi, di bawah sinar matahari. Ya, itu menunjukkan bagaimana doa Nabi SAW sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarik, berkata Syarik perawi hadis ini, fasa'altu Anas bin Malik. Ketika saya mendengar sahabat Anas cerita hadis ini, disebutkan tadi ada dua laki-laki. Laki-laki ketika minta hujan, laki-laki yang kedua minta hujannya berhenti. Maka kata Syarik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, ahwar rajulul awal, apakah orang yang minta hujannya berhenti ini orang yang sama dengan orang yang minta hujan di Jumat sebelumnya? Qala, maka kata sahabat Anas, la adri, saya nggak tahu. Di situ beliau ragu, entah itu orang yang sama atau orang yang beda. Ya. Tapi kemungkinan besarnya dia adalah orang yang sama, ya. Karena ucapannya persis dan juga pintu yang dia gunakan untuk masuk juga pintu yang sama dari orang yang pertama. Wallahu taala alam. Taib. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Taib. Pelajaran yang pertama disebutkan tadi bahwasanya laki-laki tadi masuk di hari Jumat, ya. Dan posisinya ketika itu Nabi khutbah dalam kondisi berdiri. Maka yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya hukum asalnya khutbah adalah dengan berdiri. Ya, hukum asalnya khutbah adalah dengan berdiri. Maka tidak sah kalau orang itu bisa berdiri namun dia khutbahnya dengan duduk, karena Nabi mencontohkan khutbah itu selalu berdiri. Ya. Baik. Kemudian pelajaran kedua, ya, pelajaran kedua disebutkan tadi bahwasanya laki-laki tadi masuk di tengah-tengah khutbah Jumatnya Nabi, lalu dia menginterupsi Nabi SAW. Maka pelajaran kedua, hadis ini juga menjadi dalil bolehnya orang yang masuk untuk mengajak bicara khotib ketika sedang berkhutbah. Ya, ketika sedang berkhutbah. Ya. Dan ini menjadi landasan bagi ulama Syafi'iyah bahwasanya
hukum berbicara di tengah khutbah itu adalah makruh, tidak sampai derajat haram. Ya. Karena Nabi di sini tidak melarang pembicaraannya, melarang orang tadi ngomong, tidak. Seandainya itu haram pasti langsung diingatkan Nabi, tapi Nabi tidak mengingatkan. Fa'ala kulli hal itu sudah kita bahas kalau nggak salah dalam pembahasan salat Jumat. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya. Dalam hadis disebutkan aduan daripada lelaki tadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Wahai Nabi, nggak ada hujan sampai harta kami ludes, habis jalan untuk cari rezeki juga sudah terputus semua. Maka yang ketiga, hadis ini juga menjadi dalil kebolehan istisqa itu berlaku jika memang manusia sedang butuh air. Jika memang manusia sedang butuh air. Ya. Maka kalau misalkan nggak ada hujan, tapi manusia nggak butuh air. Misalkan mungkin beberapa hari ini ya, musim, atau mungkin ketika kita musim kemarau, di tempat kita ini biasa musim kemarau. Ya. Hujan nggak ada, tapi orang nggak butuh air. Ya. Dari sumur masih keluar airnya, di sungai masih ada airnya, ya. Pakai bor juga masih keluar airnya, sanyu masih keluar airnya, dan seterusnya. Orang nggak butuh air, maka di sini nggak disyariatkan istisqa. Maka istisqa itu bukan hanya karena nggak ada hujan, tapi ada kebutuhan manusia terhadap air. Kalau manusia nggak butuh, maka tidak disunahkan sholat istisqa. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, disebutkan dalam hadis, Nabi ketika dimintai untuk istisqa, Nabi mengangkat tangan dan beliau berdoa. Ya. Maka di sini yang keempat, hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh istisqa hanya dengan berdoa tanpa diiringi dengan salat istisqa. Tidak ada masalah. Karena Nabi istisqa tanpa ada salat istisqa. Nabi berdoa langsung di tengah khutbah Jumat. Ya. Pelajaran yang kelima, ya, di hadis disebutkan Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Maka yang kelima faedahnya, hadis ini menjadi dalil disunahkan ketika doa istisqa, baik di khutbah istisqa atau doa biasa, untuk mengangkat tangan, menengadahkan tangannya ke langit. Ya, menengadahkan tangannya ke langit. Dan para fuqaha menyampaikan bahwasanya hukum asalnya berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat tangan kecuali dalam kondisi-kondisi yang tidak disunahkan di situ untuk mengangkat tangan. Tapi hukum asalnya berdoa itu dengan mengangkat tangan. Baik. Kemudian pelajaran yang keenam dari hadis ini, ya. Pelajaran yang keenam, dalam hadis disebutkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka di sini, ya, menjadi dalil termasuk yang disunahkan untuk dibaca ketika doa istisqa adalah doa ini, yaitu Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya, dan itu bisa diulangi 3 kali atau lebih, tidak ada masalah. Dan ini bisa dibaca ketika doa istisqa, dan ada bacaan yang lebih panjang daripada itu, ya, tapi paling tidak doa ini diikut sertakan. Kemudian pelajaran yang ketujuh dari hadis ini, ya. Yang ketujuh dari hadis ini termasuk yang disunahkan, ya, termasuk yang disunahkan ketika hujan itu sudah memberikan dampak negatif. Disunahkan ketika hujan itu sudah memberikan dampak negatif bagi kemaslahatan manusia, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan di sini. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal agami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Ya, berdoa dengan doa ini diulangi beberapa kali, tidak ada masalah.
Kalau terlalu panjang ya Allahumma hawalaina wala alaina, ini juga diperbolehkan. Ya. Taib. Maka di sini ada faedah. Ada faedah. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, bahkan mungkin sebagian kaum muslimin, ketika mereka itu ingin supaya hujan tidak turun, kemudian malah mendatangkan pawang hujan. Ya, mendatangkan dukun. Dukunnya puasa. Kemudian dia cari sabuduk, ada sesajennya, diincepi berambang, diincepi lombok, diincep nonang lemah, berkomat kamit, ya, berdoa yang tidak kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Maka kita katakan ini adalah perbuatan syirik. Maka hendaknya kaum muslimin kalau mau nyiwer udan gitu ya, bahasa kita kan nyiwer nih. Caranya ada cara syar'i nyiwer udan. Apa doa ini? Allahumma hawalaina wal alaina. Banyak berdoa kepada Allah dengan doa ini. Ya Allah, berikan hujan di sekeliling kami, jangan di atas tempat kami. Ya, ini donga nyiwer udan. Ya. Tapi ya dijabahi napa mboten tergantung. Ya. Tergantung yang punya hujan gitu ya. Dan tergantung juga bagaimana kualitas kita ketika berdoa. Itu kembali kepada Allah semuanya. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau seandainya turun hujan ya wis qadarullah. Ya. Tapi kalau misalkan memang tidak turun hujan, ya itu memang Allah sedang mengijabahi doa kita. Yang penting kita lakukan caranya, cara-cara yang syar'i, bukan cara-cara di luar itu. Ya. Taib. Sudah masuk isya nih. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca hadis salat khauf, hanya 3 hadis. Allahu akbar.
Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, qala al-musannif rahimallahu taala babu salatil khauf, bab salat khauf. Ya, salat khauf yang dimaksud di sini adalah salat yang dikerjakan karena sebab ketakutan seseorang, ya, atau karena sebab, ya, peristiwa yang mengancam dirinya, baik sebabnya adalah peperangan atau bukan peperangan. Baik sebabnya peperangan atau bukan peperangan. Jadi dia adalah sholat yang dikerjakan dalam kondisi ada peristiwa yang mengancam dirinya. Ya, ada peristiwa yang mengancam dirinya, baik itu bentuknya peperangan atau bukan peperangan. Bentuknya peperangan jelas di tengah perang dan seterusnya, sholat khauf. Tapi bagaimana Ustaz kalau misalkan bentuknya bukan peperangan? Ya, ya misalkan kalau terjadi bencana alam. Terjadi bencana alam. Orang boleh sholat khauf ketika terjadi bencana alam. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk sholat dengan baik dan benar, dan waktu sholat sudah mau habis, dan dia belum sholat. Ya, jadi bahkan dia boleh sholat sambil lari menjauh dari bencana yang sedang mengejarnya. Ya, bencana sedang mengejarnya. Maka ini juga boleh sholat khauf. Maka tadi kita artikan sholat khauf ini adalah sholat yang dikerjakan ketika, ya, ketika terjadi peristiwa yang membahayakan atau mengkhawatirkan bagi dirinya, baik peristiwa itu perang atau bukan perang. Nah, kalau atau salat khauf ini ada beberapa model. Ada beberapa model. Paling tidak secara ringkas ada 3 cara. Atau ada 3 model salat khauf. Model yang pertama. Ketika musuh berada di arah kiblat kita. Ini model pertama. Model pertama, musuh di arah kiblat kita. Maka apa yang dilakukan? Maka pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 shaf atau lebih. Ya. Pokoknya dibagi menjadi dua bagian. Baik. Kemudian imam sholat menghadap ke arah kiblat yang di depannya adalah musuh. Ini kalau kondisi perang sedang tidak berkecamuk, sedang saling mengintai saja. Maka imam takbiratul ihram, jamaah ikut takbiratul ihram semuanya. Imam ruku, jamaah ruku. Imam i'tidal, jamaah i'tidal. Ketika imam sujud, maka yang ikut sujud hanya bagian pertama. Pasukan bagian kedua, dia tetap berdiri dalam posisi i'tidalnya, sambil mengawasi dan menjaga dari musuh. Ya. Sampai imam dan bagian pertama selesai dari sujudnya dan kembali berdiri. Kalau sudah imam dan bagian pertama kembali berdiri, maka yang tadi menjaga baru sujud. Menyelesaikan sujudnya, kemudian berdiri, dan begitu juga di rakaat berikutnya. Ya. Kalau misalkan itu rakaat terakhir tasyahud, maka yang menjaga itu baru bergerak ketika sudah di posisi tasyahud. Ya, sudah di posisi tasyahud. Nah, dan ini boleh bergantian. Dalam artian bergantian itu mungkin untuk rakaat pertama yang ikut sujud barisan pertama dulu. Terus rakaat kedua yang ikut sujud barisan kedua, boleh. Atau mungkin barisan pertama ini ikut sujud duluan, baik rakaat pertama atau kedua. Barisan kedua baru ikut sujud, ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah imam dan barisan pertama selesai. Itu juga boleh. Ya, jadi ini sesuai kondisinya dan sesuai perintah komandannya. Ini. Kondisi kedua, ya, model kedua dari sholat khauf adalah ketika posisi musuh tidak di arah kiblat. Tidak di arah kiblat. Maka di sini pasukan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ikut sholat bareng imam, bagian kedua menghadap ke arah musuh dan menjaga. Maka
imam sholat bersama dengan bagian pertama 1 rakaat. Dan imam berdiri di rakaat kedua, berhenti dan menunggu. Kenapa? Karena setelah itu jamaahnya menyelesaikan nambahi rakaat yang kurang sendiri-sendiri. Ya, jadi cuma ikut sama imam separuh. Separuhnya menyelesaikan sendiri, salam sendiri, terus langsung menuju ke tempat penjagaan. Kalau sudah selesai semuanya menuju tempat penjagaan, ganti yang jaga masuk sholat ikut imam. Kategorinya seperti masbuk berarti. Maka imam melanjutkan sholatnya, dan bagian kedua yang sebelumnya jaga pasukan itu mengikuti sholatnya imam. Setelah imam di tasyahud akhir, imam diem. Dan jamaahnya melanjutkan nambahi rakaat yang kurang. Melanjutkan sendiri, nambahi rakaat yang kurang, terus kembali duduk tasyahud. Nah, ketika duduk tasyahud, sama-sama duduk tasyahud, imam salam, jamaah pun salam. Jadi bagian pertama ikut takbiratul ihram bareng imam, tapi salamnya sendiri-sendiri. Ya. Yang apa namanya? Bagian kedua tidak ikut takbiratul ihram, ya, bareng imam, takbiratul ihram sendiri-sendiri, tapi salamnya bersama dengan imam. Jadi di sini pas apa namanya sama, punya kedudukan yang sama. Taib. Itu kondisi kedua atau model kedua dari sholat khauf. Model ketiga dari sholat khauf ketika perang berkecamuk. Ya, ketika perang berkecamuk dalam artian ya sudah apa namanya pedang bertemu pedang, senjata bertemu senjata, ya, dan seterusnya. Maka di sini para fuqaha menyampaikan dia sholat sebagaimana yang memungkinkan untuk sholat. Bahkan gerakannya tidak gerakan sholat tidak ada masalah. Yang penting mengisyaratkan. Bagaimana isyaratnya? Dengan kepala. Ya, kalau rukuk ya agak menunduk, kalau sujud menunduk lebih ke bawah, itu aja. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya dia sambil bergerak tidak ada masalah, tidak membatalkan. Maka gerakan-gerakan yang di luar sholat tidak membatalkan sholat, ya. Tapi dia tetap harus membaca bacaan sholat. Yang rukun-rukun harus dibaca, Al-Fatihah ya dibaca, tasyahud ya dibaca. Itu. Makanya para ulama menyampaikan, tapi kalau seandainya dia berbicara, maka ini bisa membatalkan sholat meskipun di sholat khauf. Kenapa? Karena orang ketika perang tidak terlalu membutuhkan bicara. Prajurit tidak berbicara, yang penting gimana bisa membunuh musuhnya gitu. Maka kalau misalkan dia ini berbicara, maka ini bisa membatalkan apa? Sholat khaufnya. Tapi kalau gerakan tidak membatalkan sama sekali. Gerakan tidak membatalkan sama sekali. Taib. Nah, itu 3 model sholat khauf secara ringkas. Karena ada berbagai macam cara, bahkan para fuqaha menyampaikan ada paling tidak 16 model sholat khauf yang pernah dilakukan Nabi. Dan itu disebutkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitabnya Sunan Abu Dawud secara lengkap hadis-hadisnya. 16 model itu. Tapi ya daripada kita bingung milih model yang lama, yang mana, para fuqaha akhirnya menentukan, nah pakai model-model ini saja gitu. Tapi secara asal mau memilih model apapun selama ada riwayatnya tidak ada masalah. Tip. Maka kita baca hadis-hadis di sini ya, yang ini masuk ke model pertama atau model kedua. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullah taala. An Abdullah bin Umar bin Khattab, dari sahabat dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah. Telah salat mengimami kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf, salat khauf. Fi ba'di ayyamihi, di sebagian dari hari-hari kehidupan beliau. Jadi beliau pernah ngimami salat khauf. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka berdiri satu kelompok bersama Nabi. Wa ta'ifatun bi'izail adu, dan kelompok yang lain di depan musuh. Ya. Kelompok yang lain di depan musuh. Ya. Berarti ini konteksnya ya, musuh berada di posisi selain arah kiblat. Ya. Nabi membagi 2 bagian. Fasalla billadzi ma'ahu rakaatan, maka Nabi sholat bersama jamaah kelompok pertama 1 rakaat. Tsumma dzahabu, lalu kelompok ini mereka akhirnya pergi
setelah selesai menyelesaikan salatnya sendiri. Pergi ke tempat pengintaian. Waja'al akharun, lalu datang kelompok kedua, fasalla bihim rakaatan, lalu Nabi salat nambahi 1 rakaat juga. Ya, dan mereka juga menyelesaikan salatnya sendiri terus salam bersama Nabi. Wa qadat at-taifatani rakaatan dan menyelesaikan dua kelompok itu 1 rakaat. Jadi masing-masing dapat 1 rakaat bersama Nabi. Ya, tapi sisanya ya salat sendiri-sendiri. Ya, tadi dia melengkapi salatnya sendiri. Tapi yang jelas dua kelompok ini setiap kelompok dapat 1 salat bersama imam. Ya. Ini hadis ini menjadi dalil ya model salat khauf pertama tadi yang kita sebutkan. Ya, model salat khauf pertama yang kita sebutkan. Hadis yang kedua, qala wan Yazid ibni Ruman, dari Yazid bin Ruman an Saleh bin Khawwat ibni Jubair. Ya, dari Saleh bin Khawwat bin Jubair amman shalla ma'a Rasulillah, dari seorang sahabat yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dzatir riqa', pada salat dzatur riqa'. Dzatur riqa' itu nama peperangan, salah satu nama perang dzatur riqa' namanya. Salat al-khauf dengan model salat khauf. Bagaimana caranya? Anna ta'ifatan sufat ma'hu, bahwasanya satu kelompok membikin shaf bersama Nabi, wa ta'ifatan wijahal adu, dan kelompok lain menghadap ke arah musuh. Fasalla billadzi ma'ahu rak'atan, maka Nabi salat bersama kelompoknya 1 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, lalu Nabi berdiri. Setelah bangkit dari rakaat pertama, rakaat kedua Nabi berdiri dan berhenti di situ. Wa atammu li anfusihim, lalu jamaahnya menyelesaikan sholat untuk diri mereka sendiri. Jadi habis itu pisah dari imamnya. Tsumman sarafu, lalu jamaahnya pergi, fasuffu wijahal adu, lalu mereka baris menghadap menghadap musuh. Ya, menggantikan kelompok kedua. Wajaat at-taifatul ukhra, dan datang kelompok yang satunya. Fasalla bihim rak'ata, maka Nabi sholat bersama mereka 1 rakaat juga. Allati baqiyat, dari rakaat yang tersisa. Tsumma tsabata jalisan, lalu Nabi berhenti dalam posisi duduk. Wa atammu li anfusihim, lalu mereka jamaahnya ini menambahi sholat mereka sendiri-sendiri. Tsumma sallama bihim, lalu Nabi salam bersama dengan jamaah. Ar-rajulul ladzi shallama Rasulillah, dan laki-laki sahabat Nabi yang salat bersama Nabi di sini, beliau adalah Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hadis kedua ini juga sama menjadi dalil untuk model salat khauf yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan. Hadis yang terakhir, yang ketiga dalam pembahasan salat khauf disebutkan di sini. Qala wa an Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah, aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW salat al-khauf, salat khauf. Fasafafna saffain, maka kami membuat 2 shaf. Khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah, wal adu bainana wa bainal kiblah, dan posisi musuh berada antara kami dengan kiblat. Nah, berarti ini posisinya musuh ada di arah kiblatnya. Apa yang dilakukan Nabi? Wa kabbaron Nabi, maka Nabi takbiratul ihram, wa kabbarna jami'an, maka kami pun bertakbir. Tsumma raka'a, lalu Nabi ruku', wa raka'na jami'an, dan kami pun ruku' semuanya. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku', lalu Nabi mengangkat kepala dari ruku', itidal, wa rafa'na jami'an, dan kami pun mengangkat dari ruku'. Tsumman hadara, jadi berdiri, ruku', itidal, semuanya bareng-bareng. Ketika sujud, tsumman hadara bisujud, lalu Nabi turun untuk sujud, wasafful ladzi yalihi, beserta shaf yang ada di belakang Nabi. Jadi yang sujud cuma Nabi dan shaf di belakangnya. Terus shaf yang belakangnya lagi, wa qama shafful muakhar, sedangkan shaf yang belakang berdiri, tetap berdiri. Fi nahril adu, di hadapan musuh mengawasi. Falamma qadha Nabi, setelah Nabi selesai as-sujuda, sujudnya, ya, wa qama shafful ladzi yalihi, dan juga ikut berdiri shaf yang di belakang Nabi tadi, sudah selesai semua. In hadara shafful muakhar bisujud, barulah turun shaf yang belakang untuk sujud. Wa qamu, lalu mereka selesai untuk sujud dan kembali berdiri. Ketika kembali berdiri, maka merubah posisi.
Pasukan yang di saf belakang maju dan saf yang depan mundur. Ya, oper posisi. Ya. Jadi safnya agak direnggangkan. Maka beliau mengatakan tsumma taqaddama saful muakhar. Lalu setelah itu di rakaat kedua maju saf yang belakang wa ta'akhkhara saful muqaddam dan mundur saf yang di depan. Tsumma lalu raka'an Nabi, ya, Nabi melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Tsumma raka'an Nabi, lalu Nabi ruku' wa raka'na jami'an, kami pun ruku'. Tsumma rafa'a rasahu, lalu Nabi mengangkat kepalanya dari minar ruku' dari ruku' wa rafa'na jami'an, kami pun bangkit dari ruku'. Tsumman hadara bisujud, lalu Nabi sujud, ya. Tsumman hadara bisujud, lalu Nabi turun untuk sujud, wasafful ladzi yalihi, dan disertai saf yang berada di belakangnya, alladzi kana muakharan fi raqatil ula, yang mana saf itu adalah yang sebelumnya berada di saf terakhir. Jadi sama-sama dapat sujud pertama, gitu ya. Faqama saful muakhar, maka saf yang belakang yang sebelumnya adalah saf depan, mereka tetap berdiri fi nahril adu, di hadapan musuh. Falamma qadhan Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai as-sujuda sujud, wasaful ladzi yalihi, dan saf yang di belakangnya juga selesai, in hadara saful muakhar, maka baru turun saf yang belakang bisujud untuk sujud, fasajadu lalu mereka sujud, tsumma sallama Nabi, lalu Nabi mengucap salam, wasallamna jami'an, dan kami pun mengucap salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir, maka Jabir mengatakan, ya, perawi hadis ini, kama yasna'u harasukum haula'i bi umaraikum, ya. Hal ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh penjaga, pasukan penjaga kalian bersama dengan para pemimpinnya, para panglimanya, ya. Berarti di zaman itu sudah dikerjakan, ya, atau masih dikerjakan model semacam ini. Jadi dioper posisi. Kalau nggak dioper juga nggak ada masalah, nggak masalah. Dzakarahu Muslim bitamamhi, Imam Muslim menyebutkan secara lengkap hadis ini. Wa dzakar al-Bukhari, dan sedangkan Imam Bukhari menyebutkan torfan minhu, hanya secuil dari hadis ini. Wa annahu shalla salatal khauf, bahwasanya salat bersama salat khauf bersama ma'an Nabi, bersama Nabi fil ghazwati sabi'ah, di perang ketujuhnya Nabi, yaitu ghazwati dzatir riqa, yaitu perang dzatur riqa. Maka hadis ketiga ini menjadi dalil untuk model salat khauf kedua yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu ketika musuh berada di arah kiblat. Adapun model ketiga, yaitu salat semampunya, maka ini dalilnya adalah dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, jika kalian dalam posisi khauf, posisi takut, farijalan, maka kalian boleh sholat sambil jalan kaki, aw rukbana, atau bahkan sholat sambil menunggangi sesuatu. Dalam artian perang sudah berkecamuk, maka sholat semampunya. Tapi dengan demikian kita sudah selesai membahas pembahasan dua bab di sini, bab istisqa dan juga bab sholat khauf. Dan insyaallah berikutnya kita masuk ke pembahasan babul janaiz. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.